Oke, baik. Selamat siang para peserta webinar. Kita mengenai studi di Jerman dan studi kolek di Indonesia. Sebelumnya saya ingin tanya apakah suara bisa mungkin pakai icon jempol jika memang suara saya sudah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Oke, untuk webinar kali ini saya tentu saja tidak sendiri. Saya bersama dengan Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Jerman, Bapak Anis Daud. Saya sendiri Velita dari bagian marketing. Ya, mungkin sebelum kita mulai, Bapak Anis Daud ingin menyapa para peserta. Orang sebenarnya yang mendaftar hampir 65 atau 70 orang, atau agak sedikit terlambat. Kita tunggu selanjutnya, tapi waktu tetap berjalan, mungkin Velita akan mulai dengan presentasinya. Terima kasih saya ucapkan atas kedatangannya. Mari kita ikuti webinar ini dan kita nanti akhiri dengan diskusi yang menarik atau tanya jawab yang menarik. Kita akan beberkan semuanya secara detail dan saya sangat berharap ada orang tua yang ikut kali ini sehingga mereka juga ikut mendengarkan. Terima kasih. Silakan Mbak Velita. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Bagi nanti mungkin para peserta yang mempunyai pertanyaan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti setelah selesai presentasi kita akan masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, jika demikian saya akan mulai presentasi kita pada siang hari ini. Oke. Fen, mungkin kamu ke sana. Kamu pindah ke meja sana, biar lebih enak. Suaranya nggak baik. Yes. Baik. Nah, presentasi kita akan pertama dimulai dengan study in Germany. Why not? Jadi, kenapa kita masih sekolah di Jerman dan mengapa orang tua harus sebaik-baiknya memulangkan anaknya ke Jerman? Kita akan kupas satu persatu alasan mengapa anak-anak lulusan SMA harus berkuliah di Jerman dan mengapa orang tua sebaiknya menyekolahkan anaknya ke Jerman. Ada berbagai macam alasan. Why Germany? Kenapa Jerman? 80% alasan mengapa orang memilih berkuliah di Jerman atau mengapa orang tua menyekolahkan anaknya di Jerman karena Jerman merupakan negara yang high-tech. Jadi Jerman terkenal memiliki kualitas dari teknik yang baik. Lalu banyak sekali jurusan. Selain itu, alasan mengapa orang berkuliah di Jerman adalah lebih internasional. Lalu, selain itu, berkuliah di Jerman bisa mendidik mahasiswa-mahasiswinya menjadi lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Karena tinggal di luar negeri sendiri, mau tidak mau pasti harus belajar lebih mandiri dan bertanggung jawab. Baik, kita akan bahas satu-satu.
80% alasan kenapa orang ingin bekerja di Jerman karena high-tech. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Jerman merupakan negara yang sangat maju dan teknologinya itu diakui di seluruh dunia. Kita kalau mendengar tentang negara Jerman, pasti yang terpikir pertama kali adalah teknik. Ada berbagai macam perusahaan asal Jerman yang sudah mendunia, terutama misalnya contoh perusahaan otomotif seperti BMW, ada VW, ada Mercedes-Benz. Ini perusahaan-perusahaan otomotif yang berasal dari negara Jerman yang sudah sangat mendunia dan memproduksi mobil dengan kualitas yang sudah tidak diragukan. Selain itu ada Siemens, selain itu ada perusahaan farmasi yaitu Bayer, perusahaan makanan, produk-produk dapur, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan Jerman yang sudah produk-produknya sudah mendunia. Itu adalah salah satu bukti bahwa Jerman negara yang memiliki kualitas teknologi yang baik. Lalu alasan selanjutnya adalah terdapat banyak sekali pilihan jurusan. Nah, perguruan tinggi di Jerman memiliki kurang lebih dari 16.000 pilihan jurusan. Dan jurusan favorit yang dipilih oleh siswa-siswi di Indonesia biasanya teknik dan kedokteran. Tidak mengherankan ya, karena tadi sudah kita bahas bahwa Jerman adalah negara yang sangat terkenal akan teknologinya. Dan terdapat sebanyak 16.000 pilihan jurusan sehingga ya terdapat terbuka berbagai macam kesempatan untuk mempelajari berbagai macam ilmu. Ya, berbagai macam disiplin ilmu. Apalagi dengan berkembangnya waktu, banyak sekali disiplin ilmu yang mulai bermunculan. Nah, Jerman merupakan salah satu negara tujuan studi yang membuka kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang baru, yang mungkin beberapa tahun yang lalu belum bermunculan, seperti itu. Lalu alasan selanjutnya ini mungkin menarik, yaitu relatif murah mendekati universitas swasta di Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi, yaitu kesempatan ngejob atau bekerja selama kurang lebih 4 bulan atau 120 hari per tahun. Dan kesempatan kerja setelah selesai berkuliah. Jadi buat orang tua nih, mungkin yang menarik buat orang tua yang mencolokkan anaknya ke Jerman, nanti mungkin pelan-pelan anaknya sudah tidak minta uang lagi nih ke orang tuanya karena anaknya sudah ngejob, sudah bisa part-time job, sudah bisa bekerja part-time dengan penghasilan lumayan 10 sampai mungkin 12 euro hitungannya per jam. Jadi bisa meringankan beban bapak ibu nih yang menyekolahkan anaknya ke Jerman, dan selain itu anaknya juga mendapatkan pengalaman ya. Oh, bagaimana sih bekerja di Jerman? Bagaimana rasanya bekerja dengan orang-orang Jerman yang tentunya mempunyai culture yang berbeda ya dengan di Indonesia. Seperti itu. Lalu melatih kemandirian tadi seperti yang pada saat pembukaan, karena mau nggak mau nih ya studennya tinggal sendiri, anak-anak tinggal sendiri, mau nggak mau pasti harus belajar untuk menjadi mandiri. Mereka melakukan segala sesuatunya sendiri dan secara otomatis pasti belajar untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, kemandirian ini juga merupakan salah satu aspek penting ya di kehidupan kita. Oke, lanjut. Nah, kenapa Jerman? Karena pendidikannya internasional. Jadi kualitas pendidikan di Jerman itu sudah diakui secara internasional. Lalu jika nanti teman-teman berkuliah di Jerman, teman-teman bisa bergaul dengan teman-teman dari mancanegara. Jadi bukan cuma orang Jerman, bukan cuma orang Indonesia, tapi bisa bergaul dengan teman-teman yang dari berbagai negara. Ya, ada yang mungkin dari Turki, ada yang dari Iran, ada yang dari Irak. Nah, dengan demikian itu bisa membangun networking atau ya jaringan pertemanan. Ya. Nah, networking ini juga sangat penting untuk karir ke depannya. Dengan kita mempunyai networking yang baik, ya otomatis kita membuka kesempatan kita dari sisi karir lebih baik lagi. Karena kita mempunyai jaringan atau pertemanan yang luas.
Nah, lalu sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan Yayasan Indonesia Jerman. Yayasan Indonesia Jerman ini didirikan oleh Marsikal Purnawirawan Soekardi, Dr. Sugiarto, dan Agnes Daud yang saat ini juga bergabung bersama dengan kami. Yayasan Indonesia Jerman ini merupakan lembaga pendidikan yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia yang lulus SMA atau sederajat yang ingin untuk melanjutkan studinya ke Jerman. Dan yang terpenting adalah Yayasan Indonesia Jerman ini diakui oleh dua negara, yaitu Jerman dan Indonesia. Oke. Lalu program-program apa saja yang ada di Yayasan Indonesia? Yang pertama adalah Student College Indonesia berafiliasi Student College Indonesia dengan Mainz. Kami juga merupakan pusat tes, yaitu tes ONS dan tes DAF. Selain itu, Yayasan Indonesia Jerman juga memiliki kelas persiapan ujian masuk Student College, dan juga Yayasan Indonesia Jerman ini mempunyai kursus bahasa Jerman. Ya, dan satu lagi, ini baru program pilot kami, program baru yaitu Ausbildung. Ausbildung yaitu untuk menjadi tenaga profesional. Nanti mungkin bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ke kami berkonsultasi tentunya mengenai program ini. Oke. Lalu, saya ingin kuliah Jerman. Saya harus kan. Nah, ada berbagai macam jalan untuk berkuliah di Jerman. Nah, siswa ini jasa internasional, yaitu IB, Cambridge, seperti itu. Atau yang berkuliah di Indonesia selama 2 tahun dengan ijazah bahasa C1 atau TESDA. Lalu ada akses khusus. Akses khusus yaitu untuk perguruan tinggi Jerman tertentu. Misalnya untuk negara bagian North Rhine-Westphalen dengan ijazah TESAS atau TESDA, dan dikenal juga dengan program Studienbrücke. Dan akses yang paling umum atau jalur yang paling umum yang biasanya ditempuh oleh siswa-siswi lulusan SMA yaitu dengan menempuh Student College. Nah, melalui Student College nanti setelah lulus Student College, siswa-siswi akan mendapatkan ijazah, yaitu dengan ijazah yang disebut dengan ijazah Verstellungsprüfung. Nah, dengan ijazah ini diakui oleh semua perguruan tinggi di Jerman. Seperti itu. Jadi ada berbagai macam jalan yang bisa ditempuh oleh teman-teman yang ingin berkuliah ke Jerman. Oke, lalu apa saja sih yang harus saya persiapkan? Apa saja yang harus saya persiapkan jika kita ingin berkuliah ke Jerman? Yang pasti harus lulus SMA terlebih dahulu. Lalu setelah lulus SMA, kita bisa ambil belajar bahasa Jerman dari level dasar yaitu level A1 hingga level B1 atau B2. Lalu setelah itu pas masuk ke Student College sendiri berlangsung selama 2 semester. Lalu setelah lulus dari Student College, teman-teman bisa masuk ke universitas. Dan setelah menempuh pendidikan di universitas, baru bisa lulus dari universitas di Jerman. Jadi inilah persiapan atau step-step yang harus teman-teman tempuh jika ingin berkuliah ke Jerman. Oke, nah tadi sudah sempat terdengar Student College. Apa itu sebenarnya Student College? Student College adalah sekolah persiapan yang harus ditempuh sebelum masuk ke perguruan tinggi di Jerman. Nah, Student College ini berlangsung selama 2 semester, yaitu kurang lebih 1 tahun.
Dan Student College ini sifatnya wajib bagi siswa-siswi dari negara-negara berkembang. Lalu materinya apa saja yang dipelajari di Student College? Yaitu materi pelajarannya SMA, tapi dalam bahasa Jerman. Nah, yang menarik adalah bahwa Student College ini hanya dapat ditempuh di 2 tempat, yaitu di Jerman atau di Indonesia, yaitu di tempat kami. Dan tidak ada di negara yang lain, selain di Jerman dan di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Nah, program Student College sendiri ada 3 fokus utama, yaitu yang pertama adalah bahasa Jerman. Tujuannya apa? Fokusnya apa? Yaitu supaya siswa-siswi memiliki kompetensi bahasa Jerman yang cukup tinggi untuk bisa berkuliah di universitas di Jerman. Level apa yang harus dicapai untuk level bahasa Jerman apa yang harus dicapai jika teman-teman ingin berkuliah di Jerman, yaitu level C1 sesuai dengan persyaratan untuk masuk ke perguruan tinggi di Jerman. Lalu selain bahasa Jerman, Student College juga fokus ke bahasa ilmu, atau dalam bahasa Jermannya kita kenal dengan Fachsprache. Mengapa itu menjadi fokus? Karena selain bahasa Jerman umum, yaitu bahasa Jerman yang kita pakai untuk sehari-hari, kita tentunya juga harus mempelajari bahasa ilmu, tergantung dari bidang ilmu kita masing-masing yang telah kita pilih. Jadi selain menguasai bahasa Jerman yang umum untuk seharian, kita juga harus bisa menguasai bahasa ilmu untuk bidang kita masing-masing. Nah, selain itu yang terpenting adalah mata pelajaran. Nah, mata pelajarannya seperti apa? Seperti yang di sekolah, seperti matematika, fisika, kimia, sesuai dengan jurusan yang dipilih masing-masing. Dan tentunya semua mata pelajaran ini akan dipelajari Jerman dan dipelajari dengan metode yang diterapkan di universitas di Jerman. Jadi kalau di Indonesia kita biasanya cenderung juga teori, nanti kalau mungkin di Student College kita akan diajari bagaimana caranya berpikir lebih kritis. Misalnya kalau dikasih rumus misalnya kalau di sekolah kita hanya dikasih rumus dalam fisika. Nah, berarti kalau di Student College kita akan diajar bagaimana rumus ini bisa muncul. Seperti itu. Jadi lebih dengan metode yang biasanya diterapkan di universitas di Jerman. Baik. Nah, ada 2 sebenarnya tipe Student College, yaitu Student College Uni dan nanti ada yang namanya Student College di FH. Untuk Student College di Uni dibagi menjadi ada 5 kelas, yaitu kelas T untuk teman-teman yang ingin mengambil nanti jurusan teknik, kelas M untuk yang ingin mengambil jurusan kedokteran, biologi, ilmu pengetahuan alam. Lalu kelas M adalah untuk jurusan ilmu ekonomi, sosial. Oke, lalu nanti Student College di Jerman mungkin ada kelas G untuk jurusan humaniora dan kelas S untuk jurusan bahasa. Seperti itu. Sedangkan kalau Student College di FH ada 5, yaitu kelas TI untuk jurusan teknik, kelas W untuk jurusan ekonomi, kelas GD untuk desain, kelas SW untuk ilmu sosial, dan DE untuk penterjemahan. Jadi ada 2 tipe Student College. Nah, sekarang apa itu Student College Indonesia? Student College Indonesia bekerja sama dengan Universitas Leibniz Hannover, Universitas Mainz, dan Universitas Kaiserslautern. Lama belajarnya seperti tadi yang sudah kita bahas, yaitu 2 semester, kurang lebih 10 atau 11 bulan. Jurusannya ada T-Kurs, M-Kurs untuk ilmu alam dan kedokteran, B-Kurs untuk ekonomi dan sosial. Dan di Student College Indonesia, staf pengajarnya adalah staf pengajar profesional Jerman dan WNI yang merupakan
ketimpangan alumni Jerman. Oke, tadi ada 3 jurusan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Lalu setiap kursus atau setiap kelas ini mempunyai mata pelajaran yang berbeda. Kalau kursus T itu yang akan dipelajari adalah bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, dan informatika. Kursus M yaitu yang dipelajari bahasa Jerman, matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kursus W itu dengan bahasa Jerman, matematika, ekonomi, dan ilmu sosial, dan bahasa Inggris. Lalu selama pandemi yang sudah terjadi sejak tahun 2020, Student Collect menyelenggarakan program online dan offline. Jadi Student Collect Indonesia menawarkan program pembelajaran online, tatap muka atau hybrid. Dan pada tahun ajaran 2020-2021, pertama kalinya untuk ujian akhir yaitu Verstellungsprüfung dilaksanakan secara online. Dan tahun 2021, Student Collect Indonesia melaksanakan pertama kali di Indonesia ujian TESDAF secara online. Ini adalah beberapa bentuk penyesuaian kami terhadap situasi pandemi yang sudah terjadi 2 tahun belakangan. Lalu mungkin Bapak Ibu, teman-teman bertanya, apa keuntungan bagi calon mahasiswa jika mengambil Student Collect Indonesia? Yang pertama, kepastian dan kesempatan untuk berhasil itu lebih besar. Dan yang kedua, pembelajarannya intensif. Tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan permintaan siswa-siswi di Indonesia, tapi juga berorientasi kepada standar Jerman. Dan yang ketiga adalah faktor waktu. Mengapa faktor waktu? Karena anak-anak atau siswa-siswi yang lulus SMA itu bisa langsung mendaftar ke kami setelah mereka mendapat sudah belajar bahasa Jerman minimal di level B1. Jadi tidak membuang-buang waktu. Jadi begitu lulus SMA, dia sudah belajar bahasa Jerman selama sampai level B1, dia sudah bisa langsung mendaftar. Dan yang terakhir ini faktor keuangan. Seperti itu, karena kita ketahui juga bahwa ya living cost di Jerman tidaklah murah ya. Ini juga jadi salah satu faktor yang menjadi keuntungan jika teman-teman mengambil Student Collect di Indonesia. Nah, lalu persyaratan untuk masuk ke Student Collect Indonesia itu apa? Yang pertama, ijazah sekolah dengan nilai minimal rata-rata 6,0. Yang kedua adalah rapot kelas 12 dengan nilai minimal rata-rata 6. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan berbahasa Jerman minimal level B1. Nah, beberapa tahun belakangan ini karena pandemi banyak ya yang mengalami kesulitan untuk mengikuti ujian sertifikasi di level B1. Nah, karena demikian maka kami mengambil kebijakan bahwa jika teman-teman sudah menyelesaikan level B1, kalian bisa mendaftar ke Student Collect Indonesia dengan melampirkan surat keterangan kursus level B1 atau dalam bahasa Jermannya Teilnahme Bestätigung. Gitu. Lalu jadwal. Nah, jadwal Student Collect Indonesia sendiri seperti apa? Jadwal Student Collect Indonesia kami ada winter semester dan summer semester. Untuk winter semester ujian masuknya biasanya berlangsung di bulan Agustus. Periode belajarnya di bulan September hingga Mei dan ujian akhir itu di bulan Juni. Untuk summer semester, ujian masuk biasanya berlangsung di bulan Maret. Periode belajarnya April hingga Desember, ujian akhir biasanya berlangsung di bulan Januari. Nah, Student Collect sendiri sudah ada kurang lebih 1.000 alumni ya. Sejak tahun 2003.
banyak lulusan Student College Indonesia kuliah memang di Leibniz Universitas Hannover, tetapi juga di universitas dan Fachschule yang lain di seluruh Jerman. Mengapa? Karena ijazah kami diakui oleh semua perguruan tinggi di Jerman. Untuk sekarang kita sudah angkatan ke-38. Jadi kita sudah ada 38 angkatan. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu kita ada alternatif lain, yaitu kami berafiliasi dengan Student College yang berada di kota Mainz dan di Kaiserslautern. Jadi, teman-teman yang tertarik bisa untuk mengambil 1 semester Student College di Indonesia dan 1 semester di Student College di Mainz atau di Kaiserslautern. Ini salah satu alternatif yang bisa diambil teman-teman hingga teman-teman bisa merasakan baik Student College di Indonesia maupun Student College di Jerman. Jadi ada 1 semester di Indonesia dan 1 semester di kota Mainz atau di kota Kaiserslautern. Nah, pendaftarannya bagaimana? Sejak beberapa tahun yang lalu kami melakukan pendaftaran secara online melalui website kami, yaitu www.yayasanindonesiajerman.com. Nah, ini gedung kami. Kami ada di BSD. Kami berada di BSD. Silahkan bagi teman-teman yang ingin datang, berkonsultasi, silahkan datang. Kami selalu terbuka. Lalu seperti tadi, sudah saya sampaikan, kami juga menyelenggarakan tes DAF, yaitu tes kemampuan berbahasa Jerman. Kami juga merupakan pusat dari tes DAF, jadi bagi teman-teman yang membutuhkan ujian tes DAF, teman-teman bisa mendaftarkan kepada kami. Dan ini adalah jadwal pendaftaran kami untuk winter semester 2022 dan 2023. Kami masih membuka pendaftaran sampai dengan 5 Agustus 2022. Lalu ujian masuknya akan berlangsung di tanggal 12 Agustus 2022 untuk bahasa Jerman dan 15 Agustus 2022 untuk matematika. Lalu pembelajarannya akan dimulai di bulan September hingga Juni 2023. Dan di Juli 2023, teman-teman akan menempuh yang disebut dengan ujian akhir atau Feststellungsprüfung. Nah, bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, bisa telepon kami, bisa email, atau bisa datang langsung kepada kami hingga teman-teman bisa bertanya langsung kepada kami. Nah, ini ada beberapa foto murid-murid dan guru-guru. Nah, ini graduation angkatan 32, angkatan 33. Lalu ada satu poin lagi yang menarik yang tidak ada di Student College Jerman, yaitu motivation gathering. Nah, ini adalah gambar dan motivation gathering untuk teman-teman angkatan 34. Tujuan kami adakan motivation gathering adalah pertama untuk memotivasi teman-teman yang baru masuk ke Student College Indonesia. Motivation gathering ini biasanya kami selenggarakan kurang lebih 2 minggu setelah semester dimulai. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi, supaya teman-teman tahu, oh ternyata begini ya belajarnya. Selain itu juga kami bisa memberikan tips and tricks bagaimana belajar di Student College Indonesia, sehingga teman-teman mempunyai gambaran bagaimana sih belajarnya di Student College Indonesia. Nah, ini angkatan motivation gathering angkatan ke-35. Nah, ini ujian akhir yang berlangsung secara mündlich atau secara lisan. Dan yang teristimewa lagi bagi teman-teman yang masuk di winter semester dan memiliki nilai yang bagus selama teman-teman di sekolah dan di semester pertama, teman-teman memiliki kemungkinan untuk direkomendasikan mendapatkan beasiswa dari DAAD. Jadi bagi teman-teman yang nilainya bagus, ya, dan selama semester 1 juga nilainya bagus, bisa nih direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa
dari DAAD. Dan ini hanya bisa teman-teman dapatkan jika teman-teman student college di Indonesia. Karena untuk S1 tuh biasanya hampir tidak ada beasiswa. Jadi kecuali kalau teman-teman S2, S3 banyak, ada beberapa beasiswa. Nah, ini salah satu contoh penerima beasiswa angkatan 35. Ada dua siswa penerima beasiswa dari DAD. Ini angkatan ke-35. Nah, selain itu, bagi teman-teman yang ingin masuk ke Student College Indonesia, tapi tinggalnya jauh atau mungkin berasal dari luar kota, nah, kami menyediakan asrama bagi siswa-siswi yang tinggalnya jauh atau berasal dari luar kota. Tidak jauh, kurang lebih 10 menit saja menuju ke gedung kami. Terdapat banyak fasilitas, ada ruang belajarnya, jadi teman-teman bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Ada AC, wifi, mesin cuci, dapur, kamar mandi, dan semuanya berstandar Jerman. Jadi bagi teman-teman yang tinggal di luar kota atau teman-teman yang tinggal di Jakarta dan jauh, tidak usah khawatir, teman-teman bisa tinggal di asrama ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekarang mungkin kita bisa masuk ke sesi sharing. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin saya atau Pak Anies bisa bantu untuk menjawab ya Pak. Siap. Bagus sekali presentasinya Mbak Pelita tadi, cukup komprehensif, ya kan? Di luar dugaan saya, ini lebih bagus dari sebelumnya. Semoga berguna buat para partisipan. Silakan. Iya. Jangan malu, kita sedikit brainstorming hari ini, bicara terbuka, tanyakan apa aja yang jadi unek-unek. Nanti kita akan berikan jawabannya. Baik. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand. Boleh nanti saya unmute. Jadi bisa nanya secara langsung ke Pak Anies ataupun kepada saya. Silakan ya. Ini ada 2 pertanyaan nih. Mungkin kita bisa jawab ya. Pertama, paket C. Paket C ya. Maka ijazah paket C bisa diterima di Student College. Bagaimana Pak? Paket C itu beberapa tahun yang lalu memang populer dan masih bisa diterima. Saat ini tergantung daripada universitasnya. Tapi kembali lagi, karena prosesnya lewat ujian masuk di Student College Indonesia, saya anjurkan lebih baik jangan pakai paket C. Ya, boleh aja dicoba, tapi tergantung daripada jurusan dan tergantung daripada universitas yang dituju. Tapi proses awalnya seperti yang saya bilang tadi, itu akan lewat ujian masuk student college. Maka paket C akan cukup berat. Jadi sebaiknya pakai non C atau yang biasa aja. Lanjutnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anies. Ini ada pertanyaan lagi. Untuk ujian summer semester, apakah kuota siswanya banyak? Untuk winter semester? Untuk summer semester. Kuotanya sih tiap semester hampir sama. Tapi problem yang dihadapi adalah kita selalu menggunakan istilah, kalau di Indonesia, di Student College Indonesia, itu ada semester lemah dan semester kuat. Semester kuat itu yang akan datang ini. Jadi ini adalah winter semester, ya. Sementara yang agak lemah adalah semester yang akan depan. Kenapa? Karena jujur saja peminat atau kandidat yang akan masuk pada bulan depan ini adalah yang sudah membuat keputusan untuk masuk ke Jerman, dan mereka rata-rata langsung dari SMA dan punya persiapan yang cukup baik. Sementara yang akan datang itu berarti sudah terlambat 1 semester. Biasanya mereka itu adalah pilihan kedua. Jerman merupakan pilihan kedua.
Jadi kalau bicara chance, dua-duanya chance-nya cukup besar. Dan kapasitas kami bisa 45-50 maksimum. Sementara pendaftarnya bisa jauh daripada itu jumlahnya, tapi dengan persyaratan-persyaratan yang ada secara administratif nanti yang diundang cuma sekitar 40-50 orang ya, sesuai dengan kapasitas atau daya tampung kita. Saya rasa itu jawabannya. Oke, baik. Saya harap jawabannya jelas ya, sudah cukup jelas. Lalu ada pertanyaan lagi, berapa biaya belajar di Student College Indonesia? Oke, mungkin kalau biaya saya bisa jawab. Oke, sebenarnya untuk saat ini ya, saya akan bicara biaya saat ini, yaitu untuk pendaftarannya Rp1.000.000. Untuk biaya tiap semesternya, untuk saat ini, yaitu 30 juta ditambah €1.000. Lalu untuk uang ujian akhir, yaitu sebesar €250. Demikian ya biayanya ya, Brandon. Mungkin perlu ditambahkan, kalau kita bicara biaya, kalau kita buat perbandingan apple to apple dengan Jerman, biaya kita jauh lebih murah. Mengingat living cost di BSD tentunya jauh lebih murah daripada living cost yang ada di Jerman. Kalau Anda sampai di Jerman atau buat student college-nya di Jerman, maka living cost sudah berlaku, yaitu €800 per bulan. Itu luar biasa besarnya. Walaupun mungkin student college di Jerman itu gratis, tapi 1 tahun hidup di sana berarti kurang lebih €9.600 ya. Ada spare konto yang Anda mesti bayar. Nilainya berapa spare konto sekarang? Sekarang kalau nggak salah sudah tadinya 10.000 sekian. Kalau tidak salah informasi terbaru sekarang sudah naik menjadi 11.000 sekian. Jadi 11.000 kalau kita kali 16.000 berarti sudah 170 juta lebih ya. Itu spare konto yang pada tahun pertama. Walaupun tentunya nanti waktu Anda mau kuliah ke Jerman, spare konto itu juga harus dibuat. Tapi kan Anda sudah pasti kuliah. Sementara kalau Anda datang ke Jerman harus bayar spare konto, belum tentu Anda masuk ke student college di Jerman. Belum tentu juga Anda lulus. Anda sudah harus membayar segitu besar. Jadi bicara efisiensi, bicara saving, jadi mana yang lebih efisien? Tentunya student college Indonesia menawarkan efisiensi yang lebih tinggi daripada kalau Anda langsung ke student college di Jerman. Ya. Baik. Jadi secara finansial juga lebih efisien ya untuk student college di Indonesia ya. Ini ada pertanyaan dari Maria Natalia. Jika sudah mengambil NUSPTE A2 dan sedang les level B, apakah bisa kita mendaftar kalau di winter semester? Oke. Ya. Silakan dijawab, Bu Felita. Kalau untuk masih ke A2, sayangnya belum, karena persyaratan minimal kami paling tidak sudah selesai di level B1. Meskipun mungkin belum sempat untuk ujian sertifikasi, tidak masalah. Poin pertama kami yang penting B1-nya sudah terselesai terlebih dahulu. Nah, saya juga tahu Pak Maria Natalia ini B-nya apa nih? Seperti itu. Tapi yang jelas adalah kalau A2 mungkin saya belum bisa, karena persyaratan kami minimal sudah menyelesaikan level B1. Demikian. Tapi boleh juga sih dicoba kalau sekalian mau tes kemampuan bahasa. Kita punya tes namanya on-site test, itu yang kita pakai di ujian masuk ke Student College Indonesia. Dengan membayar 1 juta, Anda bisa mengetahui level kemampuan bahasa. Dan kalau kebetulan level bahasanya cukup memadai, walaupun dia baru pertama masuk di B1 atau pada tingkat di B1 belum selesai, bonus siapa tahu ya kan, maka Anda bisa diterima.
Betul. Kayak selalu ada faktor luck ya. Mungkin siapa tahu mungkin baru A2 atau baru mungkin masih belajar level B, ikut nyoba ternyata masuk. Ya, tidak menutup kemungkinan. Baik. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari kolom chat. Biasanya lulusan SMA pada bulan Juni berarti ikut yang winter. Iya betul. Biasanya untuk anak-anak yang sudah lulus SMA, biasanya kan lulusnya di bulan Mei atau Juni, dia sudah memiliki kemampuan bahasa Jerman minimal B1, berarti bisa ikut yang winter. Makanya dari saat presentasi saya bilang efisien ya dari segi waktu gitu. Jadi kita tidak terlalu banyak membuang waktu ya. Seperti itu. Jadi betul bahwa siswa-siswi SMA yang lulus di bulan Juni bisa ikut yang di winter semester. Gitu. Lalu ada lagi dari Tobias, berapa biaya yang dibutuhkan jika tinggal di asrama Student College Indonesia? Mungkin Pak Anies bisa menjawab, Pak. Apa tadi sekali lagi? Berapa biaya yang dibutuhkan jika tinggal di asrama? Oh, di asrama terakhir itu saya dapat informasi ada macam-macam kamar. Jadi kalau kamarnya itu tidak menghadap keluar, biayanya lebih mahal. Lebih murah. Kalau menghadap ke dalam lebih murah, kalau menghadap keluar jendelanya lebih mahal. Kisarannya maksimum di 2 juta rupiah. 2 juta rupiah, 1,7 sampai 2 juta rupiah per bulan. Di mana di dekat situ ada food center. Jadi kalau mau, tapi saya rasa itu nggak jadi soal. Kalian semua tahu GoFood ya kan, bisa pesen dan lain sebagainya, itu sekarang bukan masalah ya. Di sana sendiri ada fasilitas dapur, semuanya disiapkan, alat-alat masaknya juga tersedia. Jadi kalian juga boleh masak sendiri, bisa masak sendiri. Ada mesin cuci. Jadi gayanya kayak di Jerman, kayak di Studentenwohnheim di Jerman. Jadi kalian sudah dibiasakan di situ. Proses belajarnya sudah mulai di asrama kita. Kalau mungkin di kos-kosan yang lain disetrikain, dicuciin, tapi di situ enggak. Di situ kalian harus cuci sendiri. Kalau yang tinggalnya di Jabodetabek mungkin dibawa pulang, kembali lagi maminya yang mengusahakan semuanya atau mengurus semuanya ya kan. Kayaknya Senin pagi dapat semua yang pakaian yang sudah disetrika ya kan. Sementara kalau yang di sini yang dari luar kota mereka harus lebih banyak belajar mandiri. Karena ada mesin cuci, ada setrika, ada ruang setrika, ada dapur, ya kan, dan lain sebagainya. Semua fasilitas ada di Studentenwohnheim atau di asrama kita. Oke, berarti kembali ke poin untuk melatih kemandirian ya. Betul, karena semua ada fasilitasnya, tetap harus dikerjakan sendiri ya. Ada ruang belajar di sana, bisa belajar bersama, ada papan tulis, disiapin pulpennya dan lain sebagainya, spidolnya semua ada, ya kan. Jadi ada semacam ruang diskusi. Rata-rata anak-anak student college cukup rajin karena waktunya yang ketat, ya kan. Waktu belajar yang relatif singkat, 10,5 bulan, 11 bulan sebenarnya, ya kan. Nggak sampai 1 tahun, itu semua ketat sekali, lebih pendek daripada student college di Jerman. Jadi nggak ada waktu main-main, waktunya benar-benar full utilize, ya, harus digunakan sebaik mungkin. Mereka perlu teman bicara, teman belajar, ya kan, dan diupayakan kita himbau di asrama itu juga untuk saling berinteraksi dalam bahasa Jerman. Ya, kelihatan mengkonyol atau mungkin ada orang yang bilang, sok amat ini bahasanya pakai bahasa Jerman. Enggak, tapi mereka dalam proses belajar sambil belajar disiplin ilmu yang ada, mereka juga belajar berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Cukup menarik ya, suasananya dibuat suasana Jerman lah, ada slogan-slogan dalam bahasa Jerman. Cukup menarik ya. Saya pikir asrama itu membuat orang lebih sedikit merasuk ke dalam. Karena student college sendiri akan membuat kalian shock ya, mendadak masuk di dalam gedung GIJ, semua pegawainya termasuk dari mulai direktur sampai
kepala sekolahnya sampai cuman office boy aja nggak bisa bahasa Jerman di gedung YIJ, semua bisa berbahasa Jerman, dan kita tidak berbahasa Indonesia dengan orang dengan murid-murid di sini, semua kita harus bahasa Jerman. Nah, itu minggu pertama, minggu kedua akan terjadi culture shock, ya. Akan ada culture shock di mana semuanya serba Jerman, gurunya 50% atau 60% orang Jerman, sisanya orang Indonesia. Yang orang Indonesia pun berbahasa Jerman, tentunya orang Jermannya bahasa Jerman, buku yang dibaca bahasa Jerman, ya kan? Terus apa namanya, kuliahnya atau semua pembelajaran itu dilakukan dalam bahasa Jerman. Jadi kalau saya bilang istilahnya itu total confusing, ya, minggu pertama, minggu kedua. Makanya tadi Felita cerita bahwa kami adakan motivation gathering. Motivation gathering itu supaya anak-anak ini nggak, waduh kok gini nih, saya kok jadi blow on kelihatannya gitu ya, kayak kambing dungu gitu sih, antara kok berubah semua gini kan. Nah, kita berikan motivation gathering, biasanya kepala sekolahnya dan saya sebagai direktur YIC memberikan motivasi, memberikan trik-trik, ya kan, pemikiran kenapa kita sekolah di Jerman, semua dalam perspektif orang Indonesia yang mau belajar ke Jerman. Jadi bagaimana orang Indonesia melihat sebuah kenyataan bahwa dia mau masuk ke dalam dunianya orang Jerman atau dunia akademisnya orang Jerman. Jadi kita arahkan. Jadi bukan seperti anak-anak yang langsung tembak langsung ke sana, mereka betul-betul wild, mereka akan mengalami culture shock, mereka akan mengalami dismotivasi dan lain sebagainya. Kita di sini kita arahkan dengan baik, ya kan? Dan perlu saya tambahkan di sini, bahwa yang lebih bagus lagi adalah bahwa ada evaluasi di semester pertama menuju semester kedua. Jadi orang tua itu pada umumnya akan senang karena dia selain bisa mengontrol anaknya, selain bisa mengontrol dan melihat anaknya pada tahun pertama itu, mereka juga mendapatkan laporan dari kepala sekolah bahwa anaknya cukup baik, tidak baik, atau kurang baik, ya kan? Nanti ada pengarahan dari kepala sekolah sebaiknya ini gini, dan bahkan kepala sekolah akan juga bisa menganjurkan sebaiknya dia mengulang semester pertama karena dianggap belum mumpuni untuk masuk ke semester kedua. Dan itu Anda tidak dapatkan di Jerman. Tidak ada student colleague di Jerman yang melakukan hal itu, ya kan? Nah, dengan begitu orang tua tahu. Dan yang lebih on top of that, dari di atas itu semuanya adalah bahwa orang tua itu akan tahu, ya, akan bisa memberikan atau bisa membuat satu kepastian ketika dia tahu anaknya itu lulus student colleague, berarti anak itu 50% dinyatakan sudah bisa kuliah di Jerman. Maksud saya izinnya sih 100%, tapi 50% itu berhasil atau tidak di Jerman. Dengan tamatnya student colleague itu mungkin chance untuk kuliah di Jerman dan selesai kuliah di Jerman itu sudah 50%. Tapi kalau Anda kirim anak Anda ke Jerman langsung, berarti Anda berangkat dengan 0%, bukan 50%. Karena anak itu belum masuk student colleague, belum tentu tamat di student colleague, bahkan belum tentu diterima di student colleague, ya kan? Karena kompetisi di sana sangat besar. Nah, dengan begitu orang tua tahu, kalau misalnya saya 2 kali ujian Festelung-Prüfung di unstable, saya rasa saya tidak akan kirim anak saya ke Jerman. Buat apa saya buang-buang duit? Toh dia tidak mampu. Tamat student colleague aja nggak mampu. Ya, jadi saya akan berpikir ulang sebagai orang tua untuk mengirimkan anak saya ke Jerman. Mungkin lebih baik kuliah di Indonesia, nanti kapan-kapan S2-nya bisa ke Jerman.
Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini ada 1.000. Kalau Velita tadi bilang 1.000, saya pikir menurut perkiraan saya di 37 angkatan ini sudah 1.200 orang yang sudah tamat Student Volley Indonesia. Jadi sudah 19 tahun. Jadi 18 tahun yang lalu kita mulai, tahun 2003, sekarang 2022. Dua angkatan yang masih berjalan. Kemarin ada orang yang sekarang ini hari-hari ini ada Festelung mündlich, jadi oral, ya kan. Jadi angkatan 37 akan menyelesaikan ujiannya pada minggu ini. Akan naik kelas dari semester pertama ke semester kedua. Nah, juga tempat orang tua bisa mengevaluasi anaknya patut kuliah di Jerman atau tidak, mampu kuliah di Jerman atau tidak. Jangan kirim mereka ke sana, tapi untuk tidak berhasil. Dengan mengirimkan anak Anda tamat Student Volley Indonesia, berarti 50% anak itu punya chance untuk menyelesaikan kuliahnya di Jerman. Ya kan? Dan believe it or not, Anda boleh percaya atau enggak, kuota kelulusan kita itu cukup tinggi. Kita itu mencapai 80-90%. Jadi guru-guru kami cukup profesional, banyak yang S3, kepala sekolahnya juga S3, dan di samping profesional guru dari Jerman, kita juga punya alumni Jerman. Jadi pengajar-pengajarnya adalah alumni Jerman, jadi orang Indonesia yang pernah kuliah di Jerman atau selesai kuliah di Jerman, dan rata-rata S2 ke atas tingkatannya. Ya. Jadi itu masukan dari saya. Saya coba cukup fair untuk melihat semua itu dengan kesadaran yang tinggi sebagai orang tua. Tentunya harus punya pemikiran-pemikiran yang cukup hati-hati dan bangsa, ya. Jangan sampai kita kirim anak-anak kita di sana dan mereka akhirnya menjadi masalah di negeri orang. Saya rasa itu. Sementara kalau ada yang mau ngajukan pertanyaan, silakan. Baik, ini sudah dijabarkan secara cukup komplit begitu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand, ya, jadi bisa nanya nih secara langsung, atau mungkin di kolom Q&A boleh bertanya. Ini masih ada lagi satu pertanyaan. Jam belajar di Stuko itu per hari berapa jam? Mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, untuk jam belajar Student Volley itu dari Senin hingga Jumat, jam 7:30 hingga jam 3. Jadi seperti sekolah ya, seperti sekolah di SMA, dan tidak menutup kemungkinan ada kelas juga di hari Sabtu. Seperti itu. Jadi jam belajarnya Senin sampai Jumat, jam 7:30 pagi hingga jam 3. Gitu ya. Oke. Apakah ada yang mau bertanya nih secara langsung, bisa raise hand? Kita masih nunggu gitu ya. Teman-teman yang ingin bertanya secara langsung boleh dipersilahkan. Ini ada yang raise hand. Bentar. Sorry. Oke. Kintara. Halo. Hello. Yeah, hello. I have a question. Just call me Lennon. You speak German. Speak German, bitte. Nanchen Abitur und geht auf die Hochschule. Sag mir, where is a theory
Hello? Ja, hallo. Nog eenmaal, bitte. Können Sie nochmal wieder? Okay. Ja, okay. Hogenasu. Hogenasu. Ja. Nach der Abitur und jetzt auf die Deutschschule. School. Umir Wi is a Theor. Okay. Wollen Sie mich auf Deutsch beantworten, Englisch oder Indonesisch? Yeah, yeah. Philippines. Hallo? Learn German. Learning Deutsch. Okay. Pagintara. Yeah, just So, home. oh, so you want me to speak German, English? You want me to speak German, English, or Indonesian? Yeah, just German. Yeah. German. You speak German, right? Yeah. Like a rookie. Yeah. Unbargain. Bargain. Okay. Yeah. Yeah. It has nothing to do with the German school, actually. Wenn Sie Abitur hinter sich haben, dann können Sie sich bei uns melden. Verstehen Sie das? Hallo. Hello. And the signal is bad. Okay, just. Yeah. Yeah. Signals scattered. Oh, Yes. okay. Is it better now? Okay, better. Okay. Okay. You know, it has nothing to do with the German school. Yeah. Es hat mit den deutschen Schülern gar nichts zu tun. Yeah. Es handelt sich hier um Studienkolleg Indonesien. Also Studienkolleg gibt es nur in 2 Ländern. Einmal in Deutschland und einmal in Indonesien. Yeah. Wenn Sie Abitur hinter sich haben, dann können Sie sich bei uns melden. Verstehen Sie das? Okay. So, Abitur, kommen Sie mal vorbei bei uns hier. Haben Sie Ihre Abitur in Philippinen oder in Deutschland? Yeah. Okay. Yeah. Okay. I'm listening. Okay. It's person. Also, haben Sie das Abitur in Philippinen oder in Deutschland gemacht? Yeah. I told you, I'm from Philippines. Right, you're from Philippines. Okay, let me tell you in English. So firstly, I repeat it again. It has nothing to do with the German school. This is a student college Indonesian, student college. Student college is a college, actually. In English, they call it college. College for the foreigners who like to study in Germany. It's a mandatory. That means you must have a college for 2 semesters where you learn every subject in a German language. So once you enter the college, a German college, you will have to learn German language as well as chemistry in German. So depending on what subject you take, you will have to learn those subjects in a German. So afterwards, after 2 semesters or 1 year, you will have to pass the exam called Feststellungsprüfung. Feststellungsprüfung. So this is the exam, the last exam in student college,
And when you passed it, you can study anywhere in any university in Germany. Hello? Yes. Okay, you understand, right? Ja. Ik versta Herr Daud. Yes? Ik versta Herr. Oh, Sie verstehen das. Okay, kein Problem. Ja. Wenn Sie Deutschkurs lernen wollen, dann müssen Sie in Goethe-Institut gehen, ne? Ja. Okay, Oke, danke schön. Danke. danke, bitte. Oke, kita masih ada pertanyaan nih. Apakah setelah siswa lulus dari Student College Indonesia, biasanya mereka langsung masuk universitas di Jerman? Jawab ya. Bukan cuma itu aja. Bukan cuma Anda bisa masuk di seluruh universitas di Jerman, tapi kita juga secara kolektif, semua tamatan Student College Indonesia, itu kita bantu untuk mendapatkan visa. Jadi kalau Anda sudah bisa masuk ke universitas pihak Jerman, akan dengan sendirinya memberikan visa. Persoalan visa menjadi masalah saat ini karena banyak orang yang tidak bisa membuktikan tujuan mereka datang ke Jerman. Tapi ketika tujuan Anda sudah jelas bahwa Anda sudah punya izin masuk ke universitas di Jerman dan sudah dinyatakan lulus, berhak mengikuti studi di Jerman, maka dengan mudahnya Anda akan mendapatkan visa. Ya, selama Anda student college di sini, karena partner kami adalah Hannover, dalam kasusnya student college Hannover, bukan yang 1 semester tapi yang 2 semester, Anda juga sudah terregister di Universitas Hannover sebagai mahasiswa. Jadi prosesnya sangat efisien. Selesai Anda student college, kami berikan fotokopi daripada ijazah. Anda boleh dapat ijazahnya nanti waktu di Jerman, di Hannover. Dengan itu pun Anda bisa mendaftar ke seluruh universitas di Jerman. Jadi sama seperti seolah-olah Anda melakukan student college student college di Jerman. Tidak ada perbedaan. Dan quality wise, student college kita berafiliasi dengan, atau student college Indonesia berafiliasi dengan Hannover. Universitas Hannover adalah salah satu universitas terbaik, termasuk dalam 9 universitas terbaik di Jerman. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga dengan ini teman-teman, Bapak Ibu dapat pencerahan begitu ya, bahwa student college atau studi di Jerman ini menjadi salah satu solusi pendidikan ya bagi teman-teman, dan orang tua juga menjadi yakin bahwa anak saya kuliah di Jerman ini salah satu negara Jerman ini satu negara yang kualitas pendidikannya bisa dilakukan lagi. Oke, masih ada mungkin teman-teman yang ingin bertanya, boleh secara langsung, boleh raise hand. Oke, kalau memang tidak, teman-teman bisa langsung berkunjung ya ke tempat kami. Yang mau tanya. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin bertanya, kami tunggu. Silahkan raise hand atau tulis pertanyaannya di kolom Q&A. Silahkan. Masih kami tunggu. Satu yang saya perlu tambahkan di sini buat teman-teman yang masih ragu pilihannya di Jerman atau di Indonesia. Saya bukan promosikan ini karena tanpa alasan, tapi kompetisi untuk masuk ke student college di Jerman itu sangat ketat. Ya. Kalau Anda gagal, Anda harus tunggu 1 semester kemudian. Dan itu cost a lot of money. Biayanya akan besar. Dan selama 6 bulan Anda nganggur, mungkin buat persiapan 1 hari 2-3 jam,
belajarnya cuma bahasa Jerman, itu sangat membosankan. Jadi selain kompetisi itu yang karena menghadapi banyak sekali pesaing dari negara lain, kuota mereka juga sangat terbatas. Ya, sementara Anda punya di sini kesempatan sekitar 45, kita punya jatah 45 orang, dan itu terbuka khusus untuk orang Indonesia. Jadi saingan Anda mungkin orang Indonesia semua. Cuman tadi saya lihat ada satu mungkin Pak Kintara Baru ini, saudara Kintara Baru ini orang Filipina, ya kan? Mungkin dia cuma satu. Kita sering dapat kok. Kadang-kadang dari Korea dapat 2 orang. Pernah kita dapat dari Malaysia 1 orang, ya kan? Yang buat student college di Indonesia, tapi sangat-sangat sedikit jumlahnya. Ini saya baru lihat ada saudara Kintara Baru. Semoga dia bisa join jadi student college Indonesia juga lebih internasional lagi, ya kan? Saya pikir kemungkinan Anda diterima jauh lebih besar, chance-nya jauh lebih besar daripada kalau Anda datang ke student college di Jerman. Selain biaya jauh lebih murah juga sih. Ada yang nanya lagi? Misalkan, silakan. Baik, bagi yang ingin bertanya boleh tulis pertanyaannya di kolom Q&A atau bisa raise hand. Kami tunggu ya. Mungkin Velita bisa cerita sedikit. Velita dulu kalau di Jerman bisa nggak tanpa biaya orang tua pada tahun-tahun 2, ketiga itu? Kalau kita punya kesempatan kerja 4 bulan dalam 1 tahun, apa hal itu bisa cover ongkos untuk 1 tahun? Biaya hidup untuk 1 tahun? Iya, tadi juga sudah sempat saya bahas ya di presentasi. Iya, sebenarnya mahasiswa-mahasiswi di Jerman gitu ya, maupun orang Jerman maupun orang asing itu pasti mendapatkan kesempatan bekerja di Jerman begitu ya, kesempatan kerja atau part time paling tidak gitu selama mereka belajar gitu, selama mereka studi, dan itu menurut saya sangat-sangat membantu dan meringankan beban orang tua gitu ya dari segi ekonomi. Karena kenapa? Karena Jerman ini adalah negara yang sangat menghargai tenaga kerja. Jadi kami tuh digajinya bukan per bulan, tapi di sini bahkan per jam. Dan per jamnya sendiri bisa dapat kurang lebih 10 sampai 12 euro per jam. Dan ya teman-teman bisa menghitung sendiri, teman-teman sehari bekerja selama 4 jam saja. Selama seminggu teman-teman sudah dapat berapa? Dan itu untuk cover living cost teman-teman. Pengalaman saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang mengelola pameran. Jadi Jerman itu kan terkenal dengan berbagai pameran yang dilaksanakan sepanjang. Nah, kebetulan saya tinggal di kota Frankfurt, begitu ya. Saya tinggal di kota Frankfurt. Nah, Frankfurt ini mempunyai perusahaan yang biasanya mengelola berbagai macam pameran tiap tahunnya. Dan kebetulan ketika liburan saya melamar sebagai part-timer, begitu ya, sebagai part-timer, dan dalam posisi marketing. Jadi, dan itu lumayan, saya bisa 11 per jam. Itu sangat lumayan untuk menutup living cost saya gitu selama saya. Meringankan beban orang tua juga ya, orang tua juga jadi senang. Oh, anaknya sudah bisa menghasilkan uang sendiri, gitu ya. Dan selain itu saya juga jadi tahu, oh kerja di Jerman tuh begini ya, harus disiplin, tepat waktu, begitu. Jadi mendapatkan dunia kerja di Jerman itu seperti apa? Jadi bisa lebih menghargai ya bantuan orang tua ya. Betul. Apresiasi ya. Betul. Jadi ngerasakan, aduh orang tua ternyata susah ya, mencari uang itu susah ternyata ya. Tidak gampang seperti itu. Jadi kalau kita bicara studi di Jerman, itu
itu Velita bukan cuma studi disiplin ilmu. Kalau kita mau jadi dokter, kita dokter aja. Tapi selain itu kita juga belajar hidup yang luar biasa ya. Iya betul. Kita diajarin disiplin, ya kan, tepat waktu di Jerman, tidak cengeng, ya kan. Orang Jerman hampir sangat keras dalam mendidik kita, tapi juga sangat humanis di satu sisi lain ya. Mereka juga baik ya, tidak diskriminatif. Selama itu tidak melanggar hukum dan peraturan dijalankan, maka orang itu punya hak yang sama di mata hukum, ya kan. Jadi saya pikir banyak hal yang kita bisa belajar di sana, menghargai orang lain, ya kan, menghargai teman, kawan, orang-orang di jalan dan lain sebagainya. Jadi respect. Kita juga punya self-respect ya terhadap diri kita sendiri. Jadi percaya diri, sangat determined ya, sangat pasti, punya tekad bulat dan lain sebagainya. Saya pikir itu semua sangat membentuk kita. Jadi ketika kita balik ke Indonesia, kita akan jadi orang yang lebih baiklah daripada orang pada umumnya. Bukan mentang-mentang tamatan Jerman kita sombong, enggak, tapi kita lebih berwawasan, kita lebih tolerance, ya kan, dan kita lebih arif, bijaksana dalam banyak hal, ya kan. Nah, ada pertanyaan ini, Velita. Bagaimana dengan Ausbildung? Saya lihat tadi ada QA, pertanyaan dari Keisha, ya. Mungkin dijawab ini, Velita. Di Ausbildung ini akan ada acara ya kan, live Instagram. Keisha, saya tadi dapat pesan dari manajer yang menangani Ausbildung, program Ausbildung, yaitu Ibu Melani. Dia titip pesan bahwa nanti ada live Instagram Selasa 28 Juni 10.30 sampai 11.30. Ikutin Instagram kita, yaitu official YIJ ya, official YIJ. Nanti di situ ada undangannya, atau langsung masuk ke dalam live streaming gitu ya. Betul, langsung masuk aja live-nya. Nanti kan kelihatan kita semua. Ya. Jadi hari Selasa jangan lupa 28 Juni jam 10.30 sampai 11.30. Itu juga akan nanti dibahas tuntas, dikupas tuntas di sana masalah Ausbildung. Hal yang menarik, program ini baru buat Yayasan Indonesia Jerman, tapi ini sebuah alternatif bagi adik-adik atau bapak ibu yang tidak mau studi di Jerman tapi ingin berkarir, punya skill dan mau bekerja. Pekerjaannya bisa di Indonesia, bisa di Jerman juga ya. Cukup menarik program Ausbildung itu. Tapi hari ini kita bahasnya bukan Ausbildung, kita bahas studi di Jerman dan student college Indonesia. Ada yang lain mau tanya? Silakan. Kita punya 5 menit lagi waktu. Baik. Ditunggu teman-teman yang yang mau bertanya, yang masih galau nih, yang masih ragu mau kuliah di Jerman seperti itu ya. Tapi kok kayaknya masih galau nih gitu. Boleh nanya kepada kami, boleh tulis pertanyaannya ya di kolom Q&A, atau boleh raise hand sehingga teman-teman jadi nggak galau lagi gitu ya. Baik teman-teman maupun orang tua jadi lebih yakin gitu, lebih mantap. Boleh ya, ditunggu. Jerman sekarang punya filosofi yang berbeda dari dulu. Kalau orang Jerman dulu itu bangga dengan made in Germany. Jadi buatan Jerman. Made in Germany. Jadi dibuat di Jerman. Tapi beberapa dekade terakhir ini mereka sudah rubah. Ya. Mereka bukan made in Germany. Make in Germany. Jadi dia undang kita untuk membuat sesuatu bersama mereka. Jadi mereka berharap banyak tenaga IT, programmer, engineer dari seluruh dunia untuk datang. Make it in Germany. Ayo kita buat ini di Jerman. Rupanya mereka sudah mulai inklusif, jadi nggak eksklusif seperti dulu.
karena persaingan global, jadi networking yang begitu cepat progresnya di dunia ini antar negara, antar perusahaan dan lain sebagainya, itu membuat mereka akhirnya berpikir kenapa kok nggak ngundang orang-orang dari luar negeri. Nah ini di satu sisi mungkin merupakan brain drain, ya, pengurasan otak dari negara-negara berkembang ke Indonesia, tapi di sisi lain juga merupakan chance buat anak-anak muda yang berbakat, khususnya di bidang IT, untuk ambil S1-nya di sana, S2-nya di sana, dan chance untuk bekerjanya luar biasa besar. Dan kalau bicara gaji, tentunya sangat menarik gaji di Jerman, jauh daripada gaji di Indonesia. Dan setelah mungkin punya pengalaman 5-10 tahun, mereka bisa balik ke Indonesia, dan Indonesia juga memberikan kesempatan yang luar biasa banyaknya. Negeri ini masih berkembang, penduduknya 270 juta, salah satu negara terbesar di dunia, ya, dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali yang masih kita bisa kerjakan di sini. Jadi kita colong teknologi dari Jerman, kita bawa ke Indonesia, menarik sekali. Jadi Anda akan bertemu dengan 100 mahasiswa dari 100 negara lebih, dari Afrika, negara Timur Tengah, sampai South America, seluruh dunia. Bahkan orang Australia, Kanada banyak yang sekolah di Jerman. Jadi chance untuk membangun networking itu juga besar. Ya, bukan cuma sekedar kerja ke kantor, pulang dan lain sebagainya, tapi banyak hal yang masih bisa kita gali di dunia ini dan kita akan bisa kembangkan bersama mereka. Itu ada Q&A lagi? Iya. Ada pertanyaan yang mungkin masih nyambung dengan apa yang tadi Jerman saat ini mengalami, kalau kita bicara ada 2 jenis pekerjaan. Di tingkat akademis atau seperti engineer, ya kan, science dan lain sebagainya, mereka juga lagi menghadapi problem karena teknologinya begitu ketat, begitu pesat kemajuannya, dan mereka memerlukan dukungan orang-orang yang berbakat, ya kan. Tanpa dukungan itu, mungkin industri-industri yang besar saat ini yang sedang berjalan kayak Mercedes, Hertz, Bayer dan lain sebagainya, mereka nggak bisa nafas, ya, karena persaingan di dunia sangat ketat. Bukan cuma yang buat obat, bukan cuma Jerman, Amerika juga buat obat, Belanda juga, Swedia juga, Denmark juga dan lain sebagainya. Jadi mereka juga membutuhkan orang-orang pintar di kalangan itu. Tapi yang lebih banyak lagi, yang mungkin sangat relevan buat kondisi Indonesia saat ini adalah yaitu tadi Ausbildung misalnya, karena banyak jenis-jenis pekerjaan di Jerman itu yang orang Jermannya sendiri tidak mau melakukan. Jadi tempat-tempat belajar skill tadi, skill, what do you say? Skill, kompetensi, ya, kompetensi itu tidak mau dilakukan, orang Jerman tidak senang melakukannya. Jadi kesempatan itu lebih banyak diambil oleh orang asing. Misalnya apa? Pekerjaan di restoran, pekerjaan di rumah sakit, biasanya di sektor yang jadi suster dan lain sebagainya, Krankenpfleger, Krankenschwester yang begitu. Terus di hotel dan lain sebagainya, di hospitality industry, ya. Terus jadi banyak jenis-jenis pekerjaan yang nggak diambil. Itu di Ausbildung, dalam kasus Ausbildung. Kalau kamu di studi, saya pikir IT masih mendominasi, ya kan. Tapi juga kedokteran, saya dengar ya dokter-dokter banyak dibutuhkan. Terus scientist, physiker, ya, data science, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena banyak sekali kriteria. Ada juga alumnus Student College Indonesia yang saat ini buat doktornya di Siemens, ya kan.
sangat brilian dia buat karir di sana, dan itu cewek ya, bukan cowok. Banyak alumnus Student College Indonesia yang perempuan, saya lihat karirnya lebih melejit daripada yang laki ini. Ini bukan bukan diskriminasi gender, tapi itu adalah kenyataan. Mungkin ya wanita-wanita Indonesia lebih tekun ya. Jadi kembali buat yang saya lihat tadi ada beberapa nama perempuan di sini, jangan takut. Jerman juga memberikan keamanan buat wanita. Juga jangan takut bahwa di Jerman nggak ada isu-isu agama. Mereka cukup toleransi. Selama kita nggak ganggu orang, kamu mau pakai jilbab atau pakai apa aja nggak ada yang larang, ya kan? Nggak ada orang paksa kita makan babi, nggak ada orang paksa kita makan minum bir, kita bisa minum air, kita bisa makan makanan yang lain, ya kan? Cukup banyak ada restoran Islam di sana atau Muslim food, ya kan? Segala macam ada di sana, ya. Banyak orang Muslim di sana, orang Turki, orang Arab, orang Indonesia sendiri banyak, ya kan? Jadi nggak ada masalah. Jangan lihat Jerman seperti sesuatu yang wah kayak kita mau ke Mars atau Venus, bukan. Mereka human like us, ya kan. Dan orang Jerman cukup sportif, cukup nggak diskriminatif, nggak resis orangnya. Ya saya pikir banyak hal yang positif di Jerman. Saya rasa itu dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Satu lagi pertanyaan, Pak. Ya. Untuk lulus klausur tiap mata pelajaran tuh nilainya minimal berapa? 4,75 atau 4,9? Katanya klausur di SK Indo itu lebih susah daripada di Jerman. Bagaimana tuh, Pak? Itu persoalan nilai saja, ya kan. Student College Indonesia gini aja deh, saya nggak banyak. Persoalan nilai itu gampang mau diatur gimana, ya kan. Yang jelas standar yang kita pakai itu standar Jerman. Jadi saya beri contoh satu, mungkin sedikit tidak langsung pada tema nilai tersebut, tapi begini, pelajaran bahasa Inggris di Student College Indonesia untuk mahasiswa atau untuk siswa-siswi dari W-Course ekonomi itu karena bahasa Inggrisnya anak Indonesia lebih mumpuni, lebih bagus, standarnya lebih tinggi daripada yang di Jerman. Karena yang di Jerman itu murid-muridnya dari Timur Tengah, dari Turki, dari mana, mereka bahasa Inggrisnya kalah sama kita. Kita bahasa Inggrisnya lebih bagus. Nah, untuk itu pelajarannya juga di sini disesuaikan dengan kemampuan mereka. Toh itu sebagai syarat, ya kan? Nggak mungkin dong kita buat levelnya di bawah itu. Nah, ketika ujian, guru yang di Jerman, guru bahasa Inggrisnya kaget-kaget. Materinya kamu kasih sampai sekali kok pinter, nilainya bagus-bagus. Kalau bahasa Inggris, ya kan? Banyak yang nilainya bagus sekali. Karena hampir 78 semua rata-rata bisa bahasa Inggris, ya kan. Mereka bercanda dalam bahasa Inggris, mereka discuss dalam bahasa Inggris, pakai istilah Inggris dan lain sebagainya, sangat umum di Indonesia saat ini, bukan seperti zaman saya. Kalau ada orang bahasa Inggris, wah, orang yang lain kaget. Ya. Di sini sekarang semua orang bisa berbahasa Inggris, ya kan. Nah, kembali lagi ke nilai. Nilai di Indonesia atau pelajaran di Indonesia lebih sulit, enggak. Nah, itu enggak benar. Itu cuma isu yang dibuat. Enggak ada yang lebih sulit. Kalau lebih sulit enggak 80-90% lulus. Ya. Jadi saya sempat berbicara dengan Direktur Student College Indonesia di Hannover, Student College Hannover di Jerman. Ketika beliau datang ke sini ikut menguji. Saat ini ujian kita online, ya. Mündliche Prüfung kita itu pakai online. Kalau dulu sebelum pandemi, direkturnya datang ke sini untuk menguji. Jadi selama 1 minggu sampai 10 hari, beliau itu ikut menguji. Dan yang penguji yang lain-lain adalah guru-guru dari Jerman, dari German International School, dan guru-guru kita sendiri yang ada di Student College.
itu dia menyampaikan masalah, dia bilang level bahasa murid-murid kalian ini di sini tidak kalah bagusnya dengan murid-murid yang ada di Hannover. Justru mungkin saya punya perasaan, saya dulu student kalau saya di Indonesia, di mana di Jerman, di Bonn saya dulu waktu zaman saya tahun 80-an ya kan. Itu begitu saya keluar dari kelas, itu yang Arab bahasa Arab, yang Indonesia bahasa Indonesia, yang Greek orang Yunani bahasa Yunani, langsung mereka kita begitu keluar langsung kita bicara bahasa Indonesia. Ini cuma kelas saja. Di sini mereka lebih termotivasi untuk bahasa Jerman, ya kan? Karena sama-sama orang Indonesia. Malah kalau di dalam GRI YIJ, dalam gedung kita, mereka hampir sedikit segan untuk berbahasa Indonesia. Ya. Saya pikir enggak. Jawabannya tidak lebih sulit, ya kan? Itu cuma isu-isu. Saya rasa sama. Ya, oke. Baik. Baik, mungkin saya rasa kalau sudah tidak ada pertanyaan cukup ya. Kuesioner, ada kuesioner. Oh ya, sambil menunggu saya akan share polling sebentar. Oke, saya sudah launch pollnya. Mohon diisi sebentar. Mohon diisi Bapak Ibu teman-teman. Baik, silahkan diisi. Baik. Oke. Masih ditunggu buat yang belum ngisi. Baik, masih ditunggu.
Oke, baik. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu saya kira cukup. Jika masih ada pertanyaan, mungkin bisa datang langsung ya ke tempat kami. Kami terbuka. Silakan datang untuk berkonsultasi. Boleh telepon kami, boleh email. Silakan bertanya. Kami terbuka dengan pertanyaan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak Anies. Kita ketemu lagi mungkin di webinar Ya, selanjutnya. dan saya terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Saya bisa dijumpai, tapi dengan janji kalau misalkan ada di antara kalian yang pengen meyakinkan orang tuanya, saya pikir saya lebih, kalau Velita mungkin tugasnya meyakinkan kalian, saya bisa meyakinkan orang tua kalian. Saya bisa memberikan informasi yang memadai, cukup bisa dipercaya. Artinya dengan kenyataan-kenyataan dan bukti. Dan saya tahu ini jadi concern orang tua ketika mereka mau mengirimkan anaknya, nggak semudah itu untuk percaya. Jadi kalau memang ingin datang silakan berkunjung ke kita, hubungin Velita, dan kalau memang membutuhkan kehadiran saya pada hari-hari tertentu ada di gedung GRI IJ, nanti Velita akan menginformasikan pada saya. Terima kasih atas waktunya, semoga berhasil. Sukses. Terima kasih. Thank you.